Anda masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di program acara obrolan apresiasi budaya lokal. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang muda berintegritas dan anti narkoba. Tentu ini adalah obrolan untuk masa depan anak muda. Dan mudah-mudahan nantinya kita akan bisa mengambil beberapa hal yang terkait dengan obrolan seputaran narkoba ini sendiri. Dan tentunya pada malam hari ini kita bersama narasumber bersama dengan Ibu Mutahara Nemim Kaharudin, SSM Hum, salah satu akademisi dan dosen sastra daerah Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, Pak. Iya, tapi saya manggilnya Kak siapa ini? Mutahara ya atau Nemin? Kalau saya biasa dipanggil Ibu Mute di kampus. Oh, Ibu Mute. Oke. Nah, mungkin Iya. kita bahas-bahas dulu tentang bagaimana melihat terkait dengan tema kita ini. Kalau mau berbicara tentang tema kita hari ini, muda kemudian berintegritas anti narkoba, sebenarnya apa sih hubungan eratnya antara menjaga integritas diri dengan membentengi diri dari jeratan narkoba? Mungkin ada sedikit pengantar dari Kak Mute, silakan. Ya baik. Saya panggilnya apa nih? Karusan atau Parusan nih? Ya, Ruslan aja supaya lebih. Oh ya. Ya, Oke. Karusan aja kali ya. ya, silakan. Ya. Ya, jadi kita memahami bahwa generasi muda ini adalah generasi pendatang, ya, generasi masa depan kita. Jadi kita ini akan digantikan oleh generasi muda yang saat ini masih dalam tahap belajar, masih dalam tahap mencari jati diri. Dan kita memahami bahwa di usia muda ini semangatnya itu sangat luar biasa. Kemudian uh, pola pikirnya juga masih terus mencari jati diri dan kreativitasnya juga itu sangat luar biasa. Dan di usia muda ini kita sebenarnya sedang menyusun mimpi-mimpi besar. Namun hal yang sulit sebenarnya dihadapi oleh generasi muda, bagaimana ia harus berusaha membentengi diri dengan hal-hal yang mungkin ya di luar sana dianggap sebagai tren, mungkin di luar sana dianggap sebagai hal yang keren agar mereka tidak terkucilkan oleh grup-grup mereka atau komunitas-komunitas mereka. Jadi eh, menjadi muda itu bukan soal gaya atau kebebasan ya, jadi biasanya anak-anak muda itu mereka sedang mencari jati diri ya, mereka sedang memilah-milah yang mana sih jalan hidup yang menurut mereka bagus, tetapi di sisi lain mereka juga mulai senang berkelompok, mulai senang untuk berteman, dan yang menjadi hal yang parah itu ketika mereka tidak bisa memilih teman yang baik untuk kehidupan mereka di akan datang seperti itu. Ya. Nah, jadi yang mau menjadi problem, salah satu hal yang sering kita dengar dari dulu sampai sekarang itu narkoba ya. Dan ini dianggap sebagai ikut-ikutan yang mungkin awalnya cuma coba-coba, kemudian mereka akhirnya ketagihan dan susah untuk lepas dari hal tersebut. Nah, ini yang penting, bagaimana cara generasi kita ini untuk say no to drugs dan memiliki benteng yang kuat agar tidak terpengaruh seperti itu. Iya, kamu teh ada anggapan nih kalau pemberani itu adalah mereka yang berani coba segala hal ya, termasuk narkoba ini. Nah, bagaimana sih kamu teh, bagaimana caranya supaya bisa mengubah pola pikir ini ke anak-anak muda supaya dia merasa bahwa justru menolak narkoba itu adalah bentuk keberanian dan integritas yang baik. Ya. Betul ya, jadi kita kaitkan misalnya di Bugis Makassar. Jadi Makassar sendiri itu ada papasan yang mengatakan tutuki malepa-lepa mak bisang rate bonto talang ki saklang nasak toki alum bu ya, jadi hati-hati naik sampan ya, naik perahu di atas daratan, jangan sampai
kamu tenggelam Hmm. sehingga dirimu tersedak debu. Jadi mungkin secara apa eh, secara Maknanya. eh, maknanya Hmm. itu hanya seperti itu, tapi ada makna yang lain. Jadi Hmm. kita perlu berhati-hati ya dalam kehidupan ini, termasuk dalam memilih lingkungan. Mengapa? Karena jangan sampai kita malah tenggelam. Ini dikatakan Nana sakoki alumbu, Bu ya, jangan sampai kamu tersedak debu. Jadi maknanya mungkin bukan debu di situ, tetapi jangan sampai kita malah tersandung kasus ya, Hmm. melanggar norma norma agama, norma sosial dan juga norma hukum yang berlaku di masyarakat. Jadi bagaimana sebenarnya generasi muda menganggap ya, ini kembali lagi ke mindset, bagaimana kita menganggap bahwa mencoba-coba yang seperti apa dulu Hmm. ya. Ya, ya. Kalau misalnya kita mencoba, oh saya tidak bisa mendesain, awalnya mendesain digital ya, Hmm. ya berbicara tentang digitalisasi, tapi saya mau mencoba, jadi saya ingin belajar mendesain. Nah Ya. itu kan coba-coba yang bagus ya, Hmm. tetapi kita harus memahami juga coba-coba yang tidak bagus itu yang seperti apa. Nah, itu yang perlu dihindari. Hmm. Seperti itu. Iya, jadi memang hal yang paling penting itu tadi justru membuat persepsi ya di dalam diri kita bahwa Ya, yang lebih baik yang harusnya kita coba, jangan mencoba sesuatu hal yang tidak baik. Nah, kemudian ya, menarik juga nih terkait dengan narkoba ini kan seringkali merusak masa depan seseorang hanya dalam hitungan sekejap. Nah, dari betul. kacamata akademisi nih Kak Mute, dan tentu Ya, dalam sisi budaya ya, karena mungkin Kak Mute ini mengajar di bidang kebudayaan juga ya. Bagian dari integritas diri mana nih yang biasanya pertama kali runtuh dari sisi budayanya saat seseorang mulai mencoba-coba ini narkoba? eh, salah satunya itu ketika dia eh, s- sudah sebenarnya Hmm. integritas itu salah satunya adalah ketika kita berani melakukan yang benar. Iya. Dan Hmm. ketika kita mencoba narkoba itu berarti kita tidak berani melakukan yang benar. Jadi Hmm. eh, yang itu dulu yang runtuh. Berarti kita sudah melakukan hal yang tidak benar, kemudian ya kita tidak bertanggung jawab Hmm. ya dengan diri kita sendiri, dengan amanah yang diberikan oleh orang tua, dengan amanah yang diberikan misalnya oleh kampus ya sebagai misalnya mahasiswa atau siswa, kita sudah mulai tidak bertanggung jawab. Jadi integritas pertama yang sudah integritas tentang berani itu kemudian luntur, kemudian tentang bertanggung jawab juga sudah mulai luntur. Harusnya ketika dia biasanya kan remaja ya, remaja sampai mungkin usia mau dewasa, ini banyak sekali yang menjangkit eh, yang mengonsumsi narkoba. Hmm. Harusnya dia sudah bisa bertanggung jawab dengan diri sendiri karena memang tidak lagi diawasi lebih ketat. Yang maksudnya eh, beda ya sama dengan anak SD yang mungkin masih terus Iya. diawasi oleh orang tua. Ketika Hmm. dia sudah SMA, dia sudah kuliah, berarti di situ ada amanah ya Hmm. atau ada kepercayaan yang ditanamkan oleh orang tua kepada anak. Hmm. Ya, dia diberikan apa namanya pilihan, dia diberikan kebebasan dalam tanda kutip untuk bergaul dengan siapapun, kemudian eh, masuk ke lingkungan yang mungkin mereka anggap baik ya. Jadi Hmm. ada kepercayaan di situ. Tetapi ketika kepercayaan itu dilanggar, berarti dia sudah tidak bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan oleh eh, orang tuanya, Hmm. termasuk juga mungkin dari sekolahnya atau dari kampusnya. Hmm. Nah, yang biasa juga terjadi ketika kita melihat ya berbagai kasus narkoba, ketika seseorang menggunakan narkoba, dia mulai tidak jujur, ya. Hmm. Iya. Dia mulai tidak jujur dengan orang-orang sekitarnya. Hmm. Atau yang paling parah karena dia tidak memiliki uang, dia melakukan hal-hal yang negatif seperti mencuri. Itu kan ketidakjujuran. Jadi perlahan-lahan integritas yang dia miliki itu semakin runtuh, semakin berkurang sehingga dia kehilangan integritas itu dalam dirinya. Hmm. Seperti itu. Iya.
Nah, Kak Mute, ini kan di era digital sekarang ya, tentu tantangannya sangat besar sekali dan semakin kompleks. Nah, Ya, menurut betul. Kak Mute nih, apa faktor yang terbesar nih paling sering membuat integritas seseorang remaja itu goyah hingga akhirnya biasa larinya ke hal-hal yang negatif, termasuk lari ke narkoba dan lain sebagainya. Iya. Ya, ya ini yang menjadi problem ya ketika Mm, kita melihat media sosial dan kita tidak bijak dengan media sosial. mm. Jadi perlu digarisbawahi bahwa seringkali yang ditampilkan di media sosial itu pasti hal-hal yang Yang baik, menarik, ya, yang hal menarik. yang baik. Yang menjadi problem ketika kita melihat hal-hal yang kita tidak bisa gapai Mm. dan orang lain bisa gapai, kemudian kita menjadi insecure. Kalau bahasa anak-anak sekarang ya katakan Atau insecure. FOMO ya, atau Em, FOMO. Iya, atau FOMO juga. Iya. Jadi dia mau berada di posisi itu. Mm, Em, Kemudian eh ya itu dianggap sebagai tekanan bagi sebagian orang ya. Itu menjadi tekanan mengapa saya tidak bisa seperti itu. mm, Atau dia sangat bagus sekali ya kehidupannya sedangkan saya tidak. mm. Percaya bahwa setiap orang itu punya masalahnya sendiri-sendiri, Iya. tapi tidak mungkin di-sharekan di media Media sosial sosial. yang baik-baik, yang Ah, ah. membahagiakan, yang di-share ya. Iya, betul. Iya. Dan kemudian kita melihat bahwa banyak sekali mungkin terjadi bullying atau kemudian eh, menurut sebagian generasi kita terlalu banyak tekanan misalnya dalam perkuliahan, dalam pertemanan yang mungkin mereka anggap mereka tidak sanggup melakukan itu. Padahal Hmm. setiap orang itu punya potensi. Nah, Hmm. atau bisa saja dia punya problem di rumah ya. Eh, dan dia tidak mampu untuk mengutarakan itu kepada orang lain sehingga akhirnya dia lari ke hal-hal yang buruk seperti itu. Hmm. Jadi kalau sekarang mungkin anak-anak mengatakan mental health ya. Jadi Ya. Hmm. anak-anak kalau generasi sekarang mengatakan sekarang banyak sekali yang mengalami mental health Hmm. dan sebagian orang mungkin bisa terobati dan sebagian lagi malah mengarah kepada hal-hal yang eh, tidak seharusnya. Hmm. Termasuk salah satunya adalah narkoba. Hmm. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa kita harus mengatakan bahwa narkoba itu tidak baik. Hmm. Ya, narkoba itu harus dihindari dan itu yang harus ditanamkan oleh anak-anak kita atau generasi saat ini. Ya. Adapun dengan kemudahan kita melihat di media sosial atau bagaimana kita harus bijak dan ini yang perlu dipahami juga oleh generasi saat ini, kita harus bijak melihat media sosial Hmm. ya. Jangan menelan mentah-mentah apa yang ada di situ. Jadi critical thinkingnya juga harus dipertajam Hmm. melihat oh dia memiliki prestasi seperti ini. Oh Hmm. saya juga berarti ini hal yang baik. Saya bisa termotivasi untuk melakukan hal itu juga. Ya. Atau misalnya dengan kemudahan bersosialisasi di media juga di media sosial kan juga agak berbahaya ya. Hmm. Awal mula hanya berkenalan, akhirnya memperkenalkan kepada narkoba. Kita juga harus berhati-hati dengan siapa kita berbicara, khususnya di dunia maya, karena kan kita tidak bisa melihat langsung bagaimana orangnya seperti itu. Hmm. Nah, tadi ini menarik karena dari sisi pergaulan ya, ada istilah peer pressure, artinya tekanan dari teman sebaya nih. Nah, ini kan tentu kadang teman-teman mengajak ke hal-hal ya misalnya ya kurang baik atau misalnya bahkan yang menjerumuskan ke hal-hal yang baik. Nah, ada nggak Ya, kira-kira tips yang paling ampuh nih untuk menolak ajakan teman-teman ini tanpa harus merasa kehilangan ya. lingkaran pertemanan atau dikata-katai nggak asik gitu. Seringkali kan Eh, seperti itu ya. Mm-mm. betul betul. Iya, Jadi kadang-kadang yang tidak sesuai atau tidak asyik itu iya. dikatakan kalau kita dulu kuper ya Cooper kurang istilahnya. pergaulan Ya, ya. ya, Mm-mm. kalau yang tidak tahu kuper itu kurang bergaulan. Iya, Eh, Kalau sekarang mungkin ada yang mengatakan dia introvert lah iya. atau ansos ya antisosial. Mm-mm. Seperti ini bahwa sebagai manusia ya Iya. khususnya generasi saat ini kita harus punya prinsip. Mm. eh di dalam pepatah Bugis mengatakan eh,
Pakuaru imadecenge, Sapa imadecenge, Sampai. eh, Pugau imadecenge, ya deceng to polena. Jadi lakukan yang baik, ya, Ya. cari yang baik, ya, lakukan hal yang baik dan insya Allah yang baik pula akan datang. Nah, itu yang harus ditanamkan pada diri kita, bahwa apa yang kita lakukan saat ini di masa muda kita itu akan berimpact nanti di masa akan datang. Ya, taruhlah misalnya dalam segi kesehatan, Ya. ya, kita makan makanan yang sehat saat ini, kita rajin berolahraga. Nah, mungkin impactnya belum atau efeknya belum kelihatan saat ini. Tetapi ketika 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau mungkin 30 tahun ke depan, itu memiliki efek yang luar biasa pada tubuh. Nah, begitu pula dengan perbuatan. Ya, ketika kita melakukan hal yang baik, mungkin efeknya belum kelihatan saat ini. Tetapi percayalah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau bahkan 30 tahun ke depan, itu akan memiliki efek yang baik kepada kita. Jadi apa yang kita tanam, itu juga yang akan kita dapatkan nantinya, seperti itu. Nah, generasi saat ini harus menanamkan pada dirinya, oh kalau saya harus memikirkan, oh kalau saya melakukan ini apa sih efeknya? Atau kalau saya melakukan ini, apakah ini hal yang baik atau tidak? Jadi dia perlu bertanya pada dirinya sendiri, apakah kalau saya melakukan hal ini, ini apakah hal baik atau tidak? Apakah hal ini akan berefek baik atau tidak untuk diri saya sendiri dan untuk orang lain yang ada di sekitarnya. Iya. Seperti itu. Oke, nah ini juga menarik ini karena seringkali itu kan narkoba masuk lewat pintu-pintu pelarian ya. Misalnya Iya, bagi betul. mahasiswa mungkin lagi stres kuliah atau orang yang bekerja banyak kerjaan atau masalah di dalam rumah tangga. Nah, menurut Iya. Kak Ote nih, alternatif sehat apa sih yang bisa diambil anak muda untuk mengatasi stres ini tanpa mengorbankan integritas diri mereka ini, Kak? Oke, baik. Saya sebenarnya melihat ya orang mengatakan selalu FOMO terhadap sesuatu dan itu selalu dianggap negatif. Iya. Tetapi saya melihat bahwa tidak selamanya FOMO itu adalah hal yang negatif. Hmm. Taruhlah dulu di zaman-zaman saya orang jogging itu jarang. Iya. Ya. Tapi sekarang kalau kita lihat di CFD Unhas, ya setiap hari Ahad itu banyak sekali orang yang jogging. Saya rasa itu FOMO yang baik ya. Jadi ketika kita stres dengan apa yang kita lakukan ya, kita bisa mengarahkan pada hal yang lain seperti berolahraga. Iya. Nah, itu kan FOMO yang baik ya. Kalau dulu orang jogging hanya memang ya dia mau sehat, tapi sekarang kita lihat oh ternyata banyak orang yang jogging, kita juga ikut jogging. Nah, itu bisa menjadi pelarian yang baik. Iya. Atau misalnya pelarian yang baik itu adalah dengan menulis. Ya, jadi banyak orang yang mengalami stres, dia akhirnya menulis. Nah, itu kan salah satu bentuk kita menuangkan kekesalan pada diri kita sendiri dan itu pelarian yang baik seperti itu. Atau kita melakukan hal-hal yang positif lainnya. Atau apakah kita membuat sebuah karya ataukah mungkin ya jangan sampai kita sendiri ya. Biasanya orang yang stres dia memilih untuk menepi dia sendiri. Kita mencoba mencari teman-teman yang kira-kira dia membawa kita ke hal-hal yang positif. Dan yang paling penting dan yang sering orang lupakan adalah selalu berdoa. Ya, ketika kita punya masalah ya kita harus senantiasa melibatkan Tuhan, ya karena yang memberikan masalah kan Tuhan, dan yang akan masalah kita adalah Tuhan juga, seperti itu. Bahkan Allah memerintahkan untuk kembali kepadanya ketika ada masalah ya. Iya Melalui betul ya, iya. jadi sabar dan sholat. Salat istainu Jadi harus bisa sholat. wassalah. Baik. Baik Iya, Kak, sebentar kita lanjut. Kita hadirkan dulu pesan berikut ini. ya, baik. Tuhan, kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku? Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu? Anakku,
Ada anakku satu-satunya dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemananya aku? Tuhan. Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba. Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh. Enggak ah, aku pede kok sama karyaku. Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy. Ide apa sih? Halo kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu. Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh. Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba. Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya, masih bersama di apresiasi budaya lokal, tentunya berkaitan dengan bagaimana muda dan juga tidak terjerumus dengan narkoba. Nah, tentunya di malam hari ini kita masih berbincang seputaran bagaimana anak-anak muda untuk menjauhi yang namanya narkoba ya Kak Mutia ya. Nah, tentu tadi ada beberapa hal yang menarik di sini, tentu kaitannya dengan anak muda sendiri, tetapi kita juga harus memberikan nih sedikit tips nih untuk orang tua nih. Nah, tentu untuk pendengar kita yang mungkin berstatus sebagai orang tua nih, Kak Mute, kira-kira apa nih tanda-tanda yang paling terlihat jika seseorang anak itu sudah mulai kehilangan integritasnya dan rentan terpengaruh-pengaruh lingkungan yang negatif nih? Yang pertama mungkin ya, jadi biasanya anak-anak itu sudah mulai berani berbohong. Iya. Jadi ketika ia mulai berani berbohong, itu sebenarnya sudah penanda kita harus mulai was-was sebagai orang tua. Kenapa anak saya berbohong? Iya. Jadi kita harus mencari tahu itu, dan mungkin mendekati anak remaja itu berbeda ya. Jadi mereka itu biasanya tidak senang digurui, tetapi mereka senang ketika kita bisa menjadi seperti temannya. Jadi kalau ada permasalahan, misalnya dia mulai berbohong, kita harus mencoba mencari tahu mengapa ia berbohong, apa masalah yang dia hadapi, supaya dia mau bercerita. Jadi kadangkala orang tua itu dalam tanda kutip dia sudah berusaha semaksimal mungkin menjaga anaknya dari hal-hal yang negatif, tetapi kadangkala mereka kecolongan karena biasanya anak-anak itu tidak mau jujur juga dengan apa yang dia rasakan ya, atau apa permasalahan yang dia hadapi di luar lingkungan keluarganya, atau apa yang dia rasakan di dalam lingkungan keluarganya. Jadi memang orang tua juga sangat penting. Kebetulan saya juga orang tua. Jadi mendidik anak itu memang hal yang sangat besar ya, tanggung jawabnya sangat berat. Tetapi kita bisa ya, insya Allah kita bisa ketika kita terus berusaha bagaimana kita bisa berusaha mendekati anak ya, mencoba mencari tahu sebenarnya problem yang dia hadapi seperti apa, seperti itu. Ya, jadi ini peran orang tua juga sangat penting ya, bagaimana anak itu bisa terbuka. Nah, ini awal mulanya dia mulai berbohong ya. Yang paling parah ketika dia sudah mulai berkata kasar kepada orang tua, perilakunya sudah tidak seperti biasanya. Nah, itu sudah harus kita memikirkan apa sih
problem yang dihadapi anak, apa sih yang dilakukan di luar sana. Tidak mengapa kita melarang anak-anak kita berteman ketika kita tahu bahwa temannya itu memberikan pengaruh yang dan eh, ketegasan seorang orang tua itu bukan berarti dia membenci, tetapi dia berusaha memberikan yang terbaik kepada anaknya, eh, karena efeknya itu bukan saat itu juga ya, tetapi efeknya itu akan datang ya di masa akan datang anak tersebut seperti itu. Nah, kalau menurut KUT sendiri, peran institusi pendidikan nih, terutama kampus atau sekolah-sekolah, apalagi kan ini memang anak-anak muda banyak di dalamnya, tentu paling krusial dalam menanamkan nilai integritas yang bukan hanya sekedar teori di atas kertas, tapi benar-benar dipraktekkan itu seperti apa nih Kak? Jadi perannya sangat penting ya, apalagi kalau untuk mahasiswa, biasanya kan mahasiswa itu jauh dari orang tua. Betul. Jadi kami di kampus berperan sebagai pengganti orang tua. Eh, Biasanya kalau di Unhas sendiri eh, ada namanya balance ya, kegiatan balance yang diberikan oleh mahasiswa baru selama beberapa pekan di awal-awal ketika mereka menjadi mahasiswa, dan itu penanaman karakter sebenarnya. Bagaimana kita bersikap, ya, bagaimana kita berpikir dan seterusnya. Jadi itu salah satu bentuk, ya, salah satu bentuk bagaimana menanamkan karakter kepada mahasiswa agar dia bisa memiliki, salah satunya adalah integritas. Selain itu juga pasti saya sebagai dosen tentu harus menanamkan itu juga kepada mahasiswa. Ya, ketika mengajar bukan hanya teori yang diberikan, tetapi kita juga memberikan nasihat-nasihat. Dan di kampus juga kan setiap mahasiswa itu ada namanya penasihat akademik atau biasa kita sebut dengan PA. Nah, itu disitulah biasanya kita sharing dengan mahasiswa. Kalau misalnya kita melihat nilai mahasiswa itu turun, ya kita berdiskusi mengapa nilai kamu bisa turun. Nah, itu sebenarnya fungsi dari PA juga ya, bagaimana dia berdiskusi dengan mahasiswanya, apa kendalanya selama dia kuliah, misalnya di semester 1, semester 2, dan seterusnya. Dan biasanya di kampus-kampus juga, termasuk di sekolah, ada bimbingan konseling ya. Bimbingan konseling itu jangan dianggap sebagai tempat orang yang bermasalah saja, ya. Tetapi di situ kita bisa konseling ya, mengutarakan misalnya saya punya problem seperti ini, kira-kira solusinya seperti apa. Jadi biasanya orang yang mengalami stres ya atau tekanan hidup, dia butuh teman cerita. Jadi orang-orang di sekitarnya, orang dewasa, dalam hal ini dosen, ya itu atau guru, itu menjadi salah satu tempat untuk mereka bisa sharing apa yang mereka masalah apa yang mereka alami. Dan saya rasa di kampus itu termasuk juga di sekolah-sekolah itu sudah banyak kegiatan-kegiatan ya, atau misalnya mahasiswa bisa mengikuti berbagai organisasi, berbagai UKM, apalagi di era sekarang mahasiswa ada yang namanya magang. Nah, itu kan magang misalnya dia magang untuk mengajar, atau dia magang kayak di sastra daerah sendiri. Biasa mahasiswa kami magang di kebudayaan, di dinas kebudayaan, di dinas perpustakaan. Itu kan hal-hal yang positif, sehingga mahasiswa itu atau generasi kita itu terarahkan ke hal-hal yang positif seperti itu. Iya. Mereka disibukkan dengan hal-hal yang positif. Oke. Nah, tentu seringkali juga ini ketika kita berbicara dengan korban narkoba ya, itu kan biasanya banyak mendapatkan stigma negatif, apalagi kalau di dunia kampus. Ketika ada teman yang sudah kecanduan narkoba, tentu biasanya stigmanya negatif di tengah masyarakat atau di teman-temannya. Nah, kemudian setelah mereka direhabilitasi, justru bagaimana nih cara kita atau masyarakat membantu mereka membangun kembali integritasnya dan masa depan mereka nih. Karena kan biasa banyak yang begitu, sudah direhab tapi nyatanya kembali lagi, karena atau mungkin juga karena adanya semacam stigma-stigma negatif yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Oke, baik.
Jadi yang perlu ditanamkan Ya. bukan hanya kepada yang yang telah selesai dengan narkobanya, tapi juga kepada masyarakat, Ya. bahwa ketika dia sudah selesai atau dia sudah sembuh dalam narkoba, maka dia perlu dukungan, ya, sehingga dia tidak mengulang hal yang sama, ya, kesalahan yang sama. Jadi memang ini juga yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat, terutama mungkin kepada saya, ya, sebagai masyarakat, bahwa orang-orang yang kemudian dia sudah sembuh, dia bisa kok kembali ke masyarakat, ya, dan dia sudah berusaha dan berjanji bahwa dia tidak akan kembali lagi, karena memang dukungan orang sekitar itu sangat penting, ya, agar mereka tidak kembali lagi ke dalam lingkaran narkoba tersebut. Karena ketika masuk dalam narkoba tersebut, rasa-rasanya tidak ada ujungnya, ya. Tapi ketika dia sembuh, itu adalah perjuangan yang luar biasa. Dan kita harus menganggap itu sebagai suatu hal perjuangan, ya. Jadi untuk sembuh itu adalah sebuah perjuangan. Dan kemudian untuk yang sembuh dari narkoba, dia harus berusaha untuk tegar. Dia harus berprinsip, dia harus mengatakan pada dirinya bahwa saya tidak akan kembali lagi ke narkoba, bagaimanapun tanggapan orang lain. Jadi harus dua belah pihak, masyarakat dan juga yang telah sembuh dengan narkoba itu sendiri. Oke. Baik, Kak Ute, sebelum kita tutup nanti kita masih ada beberapa hal segmen terakhir nanti ya. Tapi sebelumnya kita kembali dulu dengarkan pesan iklan layanan masyarakat berikut ini. Mereka yang pernah terkena narkoba. Ya, kuliah gagal, nggak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu. Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku. Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan. Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba. Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin. Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba. Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba. Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba. Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari Diam kamu. Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Mana buktinya, Pak? Coba. papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba. Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, Sobat Budaya masih bersama di obrolan apresiasi budaya lokal. Nah, KUT tadi beberapa pesan masyarakat nih yang disampaikan oleh RRI ini. Nah, mungkin juga dari KUT sendiri nih selaku narasumber malam hari ini di obrolan malam hari ini kaitannya dengan bagaimana kita menjauhi narkoba ya, khususnya untuk anak-anak generasi muda, anak muda sekarang ini. Nah, mungkin kalau bisa nih, kita bisa memberikan satu kalimat penyemangat nih untuk anak muda yang saat ini sedang berjuang keluar dari lingkaran hitam narkoba demi menata masa depannya. Kira-kira apa yang ingin disampaikan, Kak?
Hmm. Jadi ini pesan untuk yang sedang berjuang keluar dari lingkaran narkoba. Tetap semangat. Apa yang kamu lakukan itu adalah hal yang sangat baik dan eh, kamu sedang berjuang untuk menjadi orang yang lebih baik lagi di masa depan. Apa yang kamu lalui di masa lalu, biarlah itu menjadi pelajaran yang berharga dan tanamkan pada diri, jangan pernah lagi kembali ke masa itu. Ya, Oke, baik. Terima kasih Kak Ute atas waktunya di malam hari ini ya. Dan menarik sekali apa yang tadi sudah kita perbincangkan. Semoga ini bisa menginspirasi untuk anak-anak muda dan bisa mendapatkan beberapa hal yang berkaitan dengan obrolan tadi kita di kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan di lain Ya. waktu bisa kembali tetap memberikan pencerahan ya untuk pendengar kita di obrolan budaya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.